Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriana Widyastuti dengan NIM 5200980 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan sistem digesti dan juga ekskresi dari moluska. Sistem digesti pada moluska secara umum terdiri dari 4 komponen utama, yaitu ada usus depan, usus tengah, usus belakang, dan juga rektum. Pada usus depan terdiri dari rongga bukal, rahang, kelenjar ludah atau salivari, dan kerongkongan atau esofagus. Lalu pada usus tengah meliputi lambung, stel sak, kelenjar pencernaan, dan gastrik sesum, jika ada. Selanjutnya ada bagian usus belakang atau intestin, lalu dilanjut dengan rektum dan anus. Lalu ada pelepasan enzim dari sel sekretori pada moluska dan hewan lainnya. Pertama ada sekresi apokrin, bagian apikal sel yang terjepit akan pecah dan membebaskan butiran sekretori yang mengandung enzim. Kedua ada sekresi holokrin, seluruh sel sekretori akan hancur untuk melepaskan isinya yaitu enzim. Terakhir ada sekresi merokrin, enzim akan dilepaskan dalam vesikula kecil dengan cara eksositosis melalui membran sel. Selanjutnya ada pencernaan pada bivalvia. Pada tahap yang ditunjuk pada gambar, makanan yang masuk ke mulut akan cepat masuk pada perut. Lalu, style sac akan memproduksi enzim yang nantinya dilepas kristalin style jika ada. Berikutnya, enzim tambahan akan diproduksi pada kelenjar pencernaan. Selanjutnya, kerusakan kelenjar pencernaan akan menghasilkan fragmentasi spirules. Asupan makanan dan juga limbah akan masuk dan dissolving style melepaskan enzim. Ini merupakan proses pencernaan ekstraseluler yang mana makanan akan dipecah enzim pada usus dengan dilakukan penyerapan pada usus epitelium dan sel-sel pencernaan. Selanjutnya, terjadi pencernaan intraseluler yang mana pada beberapa bivalvia terjadi di usus belakang. Makanan dan metabolit akan dipinositosis dan dicerna oleh sel-sel pencernaan pada kelenjar pencernaan. Pada tahap akhir atau tahap reforming sel, partikel-partikel kecil dibawa dalam kelenjar pencernaan oleh silia, sedangkan partikel besar dipindahkan ke dalam usus. Terdapat 4 enzim pencernaan pada bivalvia. Yang pertama ada esterase, yang kedua ada asid dan alkalin fosfat, yang ketiga ada endopeptidase, dan yang keempat ada karbohidrase. Enzim esterase berperan pada pencernaan lipid, sedangkan enzim asid dan alkalin fosfat terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut. Lalu ada enzim endopeptidase, misalnya tripsin, yang berperan dalam pemecahan protein. Lalu enzim karbohidrase yang berperan sebagai pemecah karbohidrat. Selanjutnya, simbiosis dengan zooxantel dan bakteri. Yang pertama ada kerang raksasa atau Tridacna yang bersimbiosis dengan zooxantel. Hasil fotosintesis zooxantel umumnya glukosa diakumulasi dan dimanfaatkan oleh host. Host atau Tridacna mendapat manfaat dari simbion berupa hasil fotosintesis dan zooxantel juga dapat digunakan sebagai nutrisi. Yang kedua ada bakteri-bakteri simbion yaitu sulfide oxidizing bacteria dan methan oxidizing bacteria. Bakteri simbion ini menempati lamela insang dari moluska tersebut. Beberapa Lucinoidea bivalvia tidak sepenuhnya bergantung pada karbon dari bakteri simbion, tetapi bersifat mixotrofik karena insang mereka dapat mengangkut partikel yang ditangkap ke mulut yang kemudian dicerna dan diasimilasi di dalam usus. Bakteri sulfide oxidizing bacteria memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Sedangkan bakteri methan oxidizing bacteria memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Kebiasaan makan bivalvia yaitu berupa particle feeding, yang terdiri dari pasif atau mekanikal dan juga aktif atau behavioral. Pasif atau mekanikal mencakup seleksi berdasarkan ukuran, berat, dan bentuk, serta interaksi mekanis lainnya antara permukaan partikel dan organ penyortir, misalnya partikel lengket dengan partikel tidak lengket. Lalu ada aktif atau behavioral, terjadi ketika perubahan diprakarsai oleh struktur pemilahan, misalnya kontraksi otot dan juga aktivitas siliaris, karena rangsangan oleh kualitas partikel, terutama isyarat kimiawi. Namun ukuran, bentuk, atau sifat permukaan partikel belum sepenuhnya diabaikan. Selanjutnya ada sistem pencernaan gastropoda. Yang pertama yaitu mulut. Yang kedua yaitu otot-otot paring yang mempunyai rahang atau jaw seperti tanduk dan radula yang berfungsi untuk melumat makanan. Lanjut ke esofagus, lalu ke crop. Crop ini sendiri merupakan pembesaran saluran pencernaan untuk penyimpanan makanan yang berukuran besar dan berdinding tipis.
Di sisi crop terdapat kelenjar salivari 2 buah yang mempunyai saluran sampai ke paring. Lalu ada lambung, lalu kelenjar pencernaan atau liver terdapat di bagian atas dan mempunyai saluran yang bermuara di stomach atau lambung. Selanjutnya ada intestin atau usus belakang dan juga anus. Lalu ada kebiasaan makan gastropoda. Nah, kebiasaan makannya itu ada 2, yaitu particle feeding dan juga carnivore feeding. Pada particle feeding, beberapa kelompok gastropoda itu sudah berevolusi menjadi pemakan suspensi senidial. Dan ada carnivore feeding, beberapa gastropoda, misalnya gastropoda sebagai scavenging, yaitu memakan jaringan hewan yang baru saja mati. Simbiosis dengan bakteri di laut dalam. Seperti pada Bivalvia, bakteri-bakteri simbion, sulfide oxidizing bacteria dan metanoxidizing bacteria menempati lamela insang dari moluska tersebut. Bakteri sulfide oxidizing bacteria memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik, sedangkan bakteri metanoxidizing bacteria memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. H2S dan metan melimpah di kawasan hydrothermal vent. Host mendapatkan bahan organik yang dihasilkan oleh bakteri simbion dan 5 metabolisme host digunakan oleh bakteri simbion. Lalu, sistem pencernaan pada cephalopoda yang terdiri dari mulut, paring dengan sepasang taring dan gigi radula atau organ untuk melumat makanan, selanjutnya esophagus, lambung, crop, cecum, intestin atau usus belakang, rektum, dan anus. Pada cephalopoda, seperti pada gambar, ada gurita, sotong, dan cumi-cumi. Ini memiliki 2 pasang kelenjar salivari. Lalu ada kelenjar tinta yang berujung pada anus. Kelenjar ini dapat mengeluarkan cairan seperti tinta yang bertujuan untuk mengelabui musuh. Saat tinta dikeluarkan, air di sekitar dapat berubah warna menjadi hitam dan dia mampu melarikan diri. Selanjutnya ada kebiasaan makan cephalopoda. Cephalopoda memiliki kebiasaan makan berupa carnivore feeding. Cephalopoda merupakan predator aktif yang memakan hewan yang bergerak dan hidup seperti krustasea, ikan, dan moluska lainnya. Biasanya cephalopoda akan memakan mangsanya pada daerah jelajahnya. Cephalopoda berenang untuk mengejar mangsanya dan menangkap mangsa dengan lengan dan tentakelnya. Beberapa spesies bentik seperti sepia atau sotong yang terkubur di pasir atau gurita di dalam rumahnya. Gurita melingkar dengan postur seperti payung terbuka dan kadang dapat menangkap mangsa tanpa dikejar. Selanjutnya, sistem ekskresi pada moluska. Terdapat 2 jenis organ ekskresi secara umum, yaitu epitel dan mesodermal. Mesodermal adalah struktur tubular yang secara umum disebut sebagai ginjal atau nefridia. Pada perikardium, jantung moluska ditutupi oleh epitel atau epikardium. Di bawahnya terdapat matriks ekstraseluler yang menjadi tempat sel-sel podosit atau podocyte yang berfungsi untuk filtrasi. Pada apogastropoda atau yang hanya memiliki ginjal kiri, penyerapan sebagian besar terjadi di kelenjar nefridial dan ekskresi tetap di ginjal. Pada heterobranch, penyerapan tidak terbatas pada bagian ginjal tertentu dan sebagian besar ekskresi nitrogen terjadi di kelenjar pencernaan. Lalu ada peran utama sistem ekskresi dan fungsi dasar sel yang membentuk sistem ekskresi. Fungsi utama sistem ekskresi yaitu yang pertama, membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Yang kedua, ada mempertahankan makromolekul dan air yang penting dalam tubuh. Serta yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik. Selanjutnya, fungsi dasar sel yang membentuk sistem ekskresi. Yang pertama, penyaringan urin primer dari hemokol. Yang kedua yaitu pengangkutan produk limbah dari hemolimfa ke dalam urin. Yang ketiga atau yang terakhir, reabsorpsi metabolit yang berguna air jika perlu dari urin. Selanjutnya, sistem ekskresi pada bivalvia. Ekskresi pada bivalvia melibatkan peredaran darah melalui perikardium atau kantong yang mengelilingi jantung dan ginjal. Perikardium mengandung cairan perikardial yang merupakan medium untuk menyaring sisa dari darah. Pada proses ekskresi, darah bersirkulasi dengan 2 jalur, sirkulasi aurikular dan sirkulasi renal. Sirkulasi aurikular dari sinus darah atau blood sinus disaring oleh podosit atau sel khusus yang terletak pada permukaan perikardial. Sedangkan sinus darah yang bersirkulasi dengan sirkulasi renal disaring menjadi excretory granules.
atau butiran ekskresi. Cairan ekskretori dan sisa yang difiltrasi mengalir melalui ductus renoperikardial menuju ginjal. Setelah proses ekskresi, darah yang telah dibersihkan kembali beredar ke tubuh. Organ ginjal bertanggung jawab untuk mengumpulkan urin dan granul ekskretori. Granul ekskretori mengandung produk metabolisme seperti amonia atau urea yang akan dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, struktur ekskresi mesodermal. Terdapat dua tipe utama struktur ekskresi mesodermal, yaitu protonephridia dan metanephridia. Protonephridia merupakan tubulus yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lumen rongga kolom. Sedangkan metanephridia merupakan tubulus yang memiliki hubungan langsung dengan kolom melalui nephridiostom yang menarik cairan yang kemudian dikeluarkan melalui lubang ginjal atau kidney atau renal pore atau nephridiopore. Lalu ada pembuangan nitrogen. Protein akan dipecah menjadi asam amino dan asam nukleat akan dipecah menjadi basa nitrogen. Hewan membuang nitrogen dalam 3 bentuk utama, tergantung pada jenis organisme dan juga lingkungan hidupnya. Yang pertama ada ammonotelik atau ekskresi amonia dan juga NH3. Pembuangan dengan cara ini dilakukan oleh sebagian besar hewan akuatik, termasuk ikan bertulang atau ponifisis, yang mana amonia dihasilkan secara langsung dari metabolisme gugus amino. Amonia sangat toksik tetapi larut dalam air, sehingga dapat dibuang dengan mudah melalui difusi ke lingkungan air. Lalu ada ureotelik atau ureokoteli atau ekskresi urea. Pembuangan ini dilakukan oleh organisme mamalia, sebagian besar amfibi, ikan bertulang tertentu, dan juga hiu. Prosesnya yaitu gugus amino diubah menjadi urea melalui siklus urea di hati. Kemudian urea dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Amonia diubah menjadi urea melalui siklus urea yang melibatkan input energi dan enzim. Urea kurang beracun daripada amonia tetapi dapat larut. Yang ketiga ada urikotelik atau ureoteli atau ekskresi asam urat. Pembuangan ini dilakukan oleh organisme reptil termasuk burung, serangga, dan siput darat. Prosesnya yaitu gugus amino diubah menjadi asam urat yang bersifat tidak larut dalam air. Asam urat diekskresikan dalam bentuk padat atau semi padat atau pasta untuk menghemat air. Ekskresi asam urat adalah zat yang ideal untuk ekskresi nitrogen untuk taksa terestrial karena memungkinkan konservasi air. Selanjutnya pembentukan urin. Pembentukan urin primer atau prourin atau filtrat adalah proses di mana cairan melewati pori-pori saringan membran, biasanya dibentuk oleh sel-sel podosit. Pada moluska, penyaringan biasanya terjadi melalui dinding jantung atau biasanya aurikel. Urin utama terkumpul di perikardium. Urin dari perikardium ke ginjal melalui saluran renoperikardial untuk dimodifikasi dan akhirnya dibuang. Terdapat 3 filter yang berbeda yang terlibat untuk menghasilkan filtrat dari darah. Pada aurikel, sebagian cairan dipaksa melalui lamina basalis atau matriks ekstraseluler sebagai penyaring halusnya karena adanya perbedaan tekanan pada aurikel dan perikardium. Filter yang lebih kasar oleh podosit akan memungkinkan cairan dari darah masuk ke dalam ruang subseluler pedicles dari podosit. Jenis filter ketiga oleh saluran sempit yang memungkinkan cairan bergerak melalui dinding jantung. Beberapa saluran menembus podosit atau sel epikardial lainnya yang memungkinkan urin primer masuk ke rongga perikardial. Proses modifikasi urin meliputi reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Reabsorpsi merupakan pembuangan air dan nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan zat terlarut lainnya seperti urea, klorin, ion natrium, dan lain sebagainya dari darah atau urin. Sekresi merupakan pembebasan produk limbah tertentu ke dalam urin, termasuk limbah nitrogen seperti amonia, urea, asam urat, dan beberapa asam organik yang menghasilkan urin hiperosmotik. Selanjutnya ada ekskresi, yaitu pembuangan produk limbah dan bahan lain yang tidak diperlukan dari tubuh. Selanjutnya ada podosit. Podosit berada di lamina basalis pada jantung dan atau perikardium yang berfungsi untuk filtrasi. Podosit ini juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardial atau kelenjar Golber. Pada Pivavia, autobranch terletak dalam posisi anterodorsal ke rongga perikardial. Gambar di atas merupakan pandangan dorsal dari atas perikardium atau kantong yang membungkus jantung dan jantung pada hewan Pivavia laut seperti kerang. Terdapat bagian-bagian penting yang ditunjukkan meliputi auricular glands, aorta, ventricle, dan auricle.
Auricular glands merupakan kelenjar khusus yang ditemukan pada auricle atau ruangan kecil sebelum bilik jantung. Kelenjar ini memiliki peran penting dalam fisiologi bivalvia, namun fungsi spesifiknya masih terus diteliti. Lalu ada aorta, yaitu pembuluh darah besar yang membawa darah keluar dari jantung. Selanjutnya, ventricle yang merupakan bilik jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu ada auricle, yaitu ruangan kecil sebelum bilik jantung yang menerima darah dari berbagai bagian tubuh. Selanjutnya ada pelengkap perikardial cephalopoda. Pada gambar kiri merupakan skematis bagian memanjang dari filus perikardial. Perikardium merupakan struktur yang membungkus jantung. Pada beberapa hewan, terutama invertebrata, perikardium memiliki fungsi tambahan selain melindungi jantung. Ada filus yang biasanya merujuk pada tonjolan kecil seperti jari yang meningkatkan luas permukaan suatu organ. Dalam konteks ini, perikardial filus mungkin merujuk pada tonjolan kecil pada perikardium yang memiliki fungsi spesifik, misalnya dalam pertukaran zat atau sekresi. Lalu terdapat struktur-struktur lainnya, yaitu struktur seperti sel epitel, otot, dan pembuluh darah yang ditunjukkan pada gambar, yang mana mengindikasikan bahwa filus ini memiliki aktivitas metabolik yang tinggi dan mungkin terlibat dalam proses fisiologis yang penting. Pada gambar kanan merupakan diagram bagian tubuh posterior dari Nautilus. Nautilus sendiri merupakan jenis moluska cephalopoda yang masih hidup, sering disebut sebagai fosil hidup karena kemiripannya dengan kerabat purbanya. Bagian posterior ini merujuk pada bagian belakang tubuh Nautilus. Terdapat pula struktur-struktur lain seperti cangkang, ruang tubuh, dan organ internal yang menunjukkan anatomi dasar dari Nautilus. Selanjutnya yaitu branchial hairs appendages pada Sepia officinalis yang tertera pada gambar. Branchial hairs adalah jenis jantung tambahan yang ditemukan pada beberapa jenis hewan invertebrata, khususnya pada kelompok hewan yang bernapas menggunakan insang. Beberapa komponen utama branchial hairs yaitu dinding jantung, ruang jantung, pembuluh darah, dan insang. Proses kerjanya, darah yang kaya akan karbon dioksida dan sedikit oksigen dari berbagai bagian tubuh masuk ke branchial heart, kemudian otot jantung berkontraksi memompa darah menuju insang. Saat darah mengalir melalui kapiler insang, karbon dioksida dilepaskan ke air dan oksigen dari air diambil oleh darah. Darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh.